Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya boleh memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bagus Wahyu Pandito. Saya lulusan Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Saya bekerja di PT Moratel. Sebentar. Jadi nanti kita hari ini saya dengan saya ngajarnya. Sebenarnya dosen utamanya dengan Ibu Tuti Lestari. Saya sebagai perbantuan ya untuk 3 minggu ke depan. Baik, kita bisa langsung saja. Ini teman-teman kemarin sudah mulai belajar tentang arsitektur, tentang algoritma dan struktur data. Saya coba share dulu slide-nya ya. Baik, kemarin juga infonya ada tugas ya. Tugasnya sudah ada beberapa yang sudah ngirim. Nanti akan dilihat. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan nantinya bisa kontak ke saya di nomor 0857 714 058 340 ya. Baik, di sini saya sudah bikin berapa persen presentasi setiap ini ya penilaian bagi mahasiswa nantinya. Absensi itu 20%, tugas 35%, UTS 20%, sedangkan UAS itu 25%. Nah, dari yang ada ini kira-kira teman-teman gimana? Apakah menyetujui atau perlu ada koreksi atau mau tambah ini dari teman-teman? Maaf. Udah Pak, aman kayaknya. Nggak ada ini ya, nggak ada pendapat ya, nggak ada koreksi ya, aman ya. Baik. Ya Pak. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita mulai aja ya. Pemahaman tentang konsep algoritma dan sebentar, slide-nya. Dan flowchart ya, sebentar. Nah, di sini kita akan mempelajari gimana algoritma ya. Algoritma kita membicarakan tentang bahasa pemrograman. Dalam kita membuat suatu bahasa pemrograman pasti dibutuhkan suatu algoritma ya. Algoritma. Jadi kita kalau mau bikin suatu program pasti kita harus merumuskan dulu konsep langkah-langkah apa aja yang harus dirumuskan, apa saja yang harus dilakukan step by stepnya gitu ya. Nah di sini konsep dasar algoritma dibutuhkan di bahasa pemrograman. Contohnya pemrograman Pascal,
ada di bahasa C, C++, untuk nanti yang nanti seperti COBOL atau Java gitu ya, dan bahasa pemrograman yang lain ya. Algoritma yang nanti kita pelajari algoritma dan struktur data. Nanti yang akan saya jelaskan di sini adalah proses iterasi, tipe file, top-down design, array satu dimensi. Oh iya, saya sebelum lanjut, teman-teman sebelumnya ada yang pernah mempelajari bahasa pemrograman tidak ya? Di antara teman-teman ada yang pernah belajar bahasa pemrograman, bahasa C atau Visual Basic? Pernah, Pak. Ya? Pernah, Pak. Pernah, siapa yang pernah? Berapa orang? Sebentar, saya tutup dulu ya. Yang Mas Muhammad Reza ya, Pak Levi. Satu orang ya? Iya. Mas Muhammad Reza itu belajar apa, Mas? Bahasa C sama HTML sama CSS, Pak. Oh gitu, bahasa C ya? Iya. Ya. Nanti kita akan mempelajari tentang Java. Kedepannya kita akan mempelajari tentang Java. Nggak jauh beda dengan bahasa C, karena memang Java itu awalnya dari bahasa C, gitu ya. Baik, tapi yang lain belum ada kayaknya, baru satu orang ya di sini ya. Baik, nanti Mas Reza bisa bantu teman-temannya kalau misalnya ada yang udah ada basicnya, jadi bisa bantu teman-temannya kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, nanti yang kita pelajari selain yang Java gitu ya, nanti kita juga mempelajari tentang pointer, metric, table searching, pemrograman gitu ya, dan nanti ada beberapa perbandingan gitu ya. Oke, referensi buku yang saya ambil yang dari Bu Tuti juga itu yang pertama karangan Kristanto Andri tahun 2009, judulnya Algoritma dan Pemrograman dengan C++ Yogyakarta. Kedua Munir Rinaldi 2005, Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C Bandung, Informatika Bandung. Ketiga Raharjo Budi 2009 untuk pemrograman C++ Bandung Informatika. Di sini ada C ya. Ini maksudnya sebagai referensi nanti kita belajar Java, nanti referensinya karena kita mempelajari tentang algoritma ya. Berarti algoritma itu kan langkah-langkah, step by step, dan biasanya banyak di bahasa C ya. Kalau dulu saya belajar kuliah S1 untuk algoritma itu memang di bahasa C biasanya dipelajari. Yang berikutnya nomor 4 dari karangan Witt Niklaus, Algorithm Data Structure Program Percentage HAL tahun 1991. Nomor 5 with Systematic Programming Introduction Percentage HAL 1976. Yang keenam Turbo Pascal versi 5,5 Borland International 1989 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat informasi tentang algoritma, itu bisa buka websitenya itu yang poin nomor 8 bisa di decoding.
W3 School. Di situ teman-teman bisa melihat beberapa bahasa pemrograman, ya dasar-dasar sampai yang tingkat advance. Gitu. Oke. Kita mulai dari konsep dasar algoritma. Karena kita belajar Java, nantinya maka kita konsep dasar algoritma di dalam pemrograman Java ya. Nah, sistem komputer itu sebenarnya ada terdiri dari hardware, software, dan brandware. Hardware itu maksudnya perangkat kayak PC, misalnya kita komunikasi dengan menggunakan tools laptop, PC, komputer di rumah. Jadi kita kalau kita handphone mungkin juga bisa kalau ada tab yang ada kita install di Google Play Store yang ada sekarang ini ada yang bahasa pemrograman mengeksekusinya melalui tab juga ada. Terus dari segi hardware itu, terus lalu untuk berikutnya software. Software itu ya tentu ada software ya. Itulah perangkat lunak yang nanti diolah oleh programming. Software itu bisa berupa sistem software aplikasi. Software itu biasanya tercipta dari hasil olahan hasil program dari seorang programmer yang dilakukan oleh brandware ya. Brandware itu adalah human, manusia. Jadi sistem komputer itu harus didukung oleh 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brandware. Ada hardware, ada software, dan brandware manusianya. Salah satunya harus semuanya harus ada biar bisa terlaksana gitu ya. Baik, untuk software sendiri itu dikelompokkan menjadi ada 3, operating system software, programming language software, dan aplikasi program software. Untuk operating system software itu seperti Linux, Windows, Macintosh, ya gitu ya, dan seterusnya. Untuk programming language software seperti bahasa C dan Java dan seterusnya. Aplikasi program software itu biasanya dibentukkan dari hasil program kayak Oracle gitu ya, hasil aplikasi yang terapan yang sudah dibuat oleh seorang programmer gitu ya. Oke. Untuk proses sistem komputer ini tak lepas dari proses ya. Nah, untuk bisa terciptanya suatu program itu terdiri dari adanya proses input, proses dan output. Jadi adanya inputan dari sisi brandware ke perangkat hardware dan menghasilkan software. Instruksi-instruksi yang perintah-perintah algoritma yang di input dalam bahasa pemrograman dan diproses dalam hardware perangkat kelas PC, laptop gitu ya misalnya, dan akan menghasilkan output. Output itu berupa program ya, hasil program ya. Oke, jadi definisi adalah kumpulan algoritma adalah kumpulan instruksi tersendiri yang biasanya disebut shortcode yang dibuat oleh programmer. Sistem komputer itu yang tadi saya bilang adanya proses input, proses dan output ya. Proses input itu adalah kumpulan instruksi yang terdiri dari shortcode
Nah, source code itu nanti yang dibuat oleh program ya, programmer maksud saya. Dan program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Menurut P. Insap Santosa. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak, teman-teman? Belum ya? Ini udah bertambah banyak teman ya. Jumlahnya udah bertambah. Baik. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Sebentar. Oke. Dalam sistem komputer itu dalam prosesnya ada namanya sistem bilangan biner ya, di mana tiap-tiap bilangan mendefinisikan arus yang masuk ke dalam prosesor. Bilangan yang terdiri dari 2 angka, 0 dan 1. Jadi true and false. Nah, dalam prosesor itu ada proses bahasa mesin ya, proses aritmetik ya, perhitungan. Komputer hanya mengerti bahasa mesin ya, sedang kita manusia harus membuat program yang dimengerti oleh mesin komputer ya. Jadi kita harus melakukan bikin program yang dapat dimengerti oleh dan ini biasanya dengan yang dulu bilangannya 0 dan 1. Memang dasarnya adalah 0 dan 1. Kalau misalnya kalau sekarang sudah lebih modern ya untuk segi prosesor misalnya. Baik, lanjut. Untuk bahasa pemrogram yang biasa dibuat yang tadi saya bilang C, C++, C Rest, Pascal Basic, Perl, PHP, ASP, JHP, Java dan lain-lain. Oke. Untuk bahasa C itu memang bahasa tingkat menengah. C++. C++ itu adalah kembangan dari bahasa C. C itu dari Microsoft. Dia Microsoft mengeluarkan bahasa pemrograman C ya. Untuk Pascal itu sama kayak C, dia bahasa pemrograman tingkat menengah. Dan untuk basic PHP, ASP, Java yang ada berorientasi objek itu biasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi biasanya berorientasi objek ya. Nah, perbedaannya di mana antara bahasa pemrograman yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Itu biasanya cara memberikan instruksi antara bahasa pemrograman yang satu, antara bahasa C dengan bahasa basic atau ASP gitu ya, itu pasti berbeda cara memberikan instruksi. Di sini kita kan mempelajari, tapi algoritmanya pasti sama karena yang kita inginkan seorang programmer adalah bagaimana cara kita membuat sesuatu program yang dibutuhkan oleh yang request ya, jadi programmer akan melakukan membuat program atas permintaan dari user ya. Nah, programmer pasti akan memilih bahasa pemrograman mana yang cocok untuk program yang akan dilihat kondisi dari user permintaannya gimana, kondisi
dari berbagai hal kondisi ya, misalnya dari kondisi kantor cocoknya menggunakan bahasa apa. Kalau kita lihat di sini karena bahasa pemrograman itu dilihat juga kenapa kita harus memilih bahasa pemrogramannya yang mana yang harus dipilih karena tergantung dari kondisi infrastruktur dari kantor ya. Misalnya di suatu kantor hanya memiliki storage-nya yang rendah, perusahaan yang kapasitasnya kecil gitu ya, maka biasanya user akan minta seorang programmer untuk bikin bahasa pemrograman yang ringan ya, yang tidak membutuhkan program yang berat resource, jadi memakan resource dari hardware dari perangkat yang ada di kantor tersebut user gitu. Jadi biasanya dia akan pilih bahasa pemrograman yang ringan dan tidak memakan storage. Nah, biasanya itu dan biasanya dia bisa dipakai di semua perangkat yang ada di kantor tersebut. Nah, bisa berbentuk PHP atau misalnya berbentuk web, PHP web ya. Itu melalui browser. Itu tergantung dari kondisi kantornya ya. Terus untuk persamaannya, persamaan dari semua bahasa pemrograman yang ada di sini, itulah hasil dari yang akan dicipta. Hasil itu maksudnya sesuai dengan hasil output yang keluar dari bahasa pemrograman itu apa. Misalnya diminta untuk bisa keluar report dari hasil bahasa pemrograman dapat menghasilkan setiap reporting inputan akan menghasilkan report gitu ya. Hasil reportnya berbeda-beda ya di antara bahasa pemrograman. Tapi output hasilnya berbentuk output dan output sama ya. Gitu. Baik. Untuk bahasa pemrograman yang tadi saya bilang itu sebenarnya ada 3 ya. Bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat sedang, dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah itu bahasa mesin ya, mesin language ya. Ada juga namanya assembly. Generasi pertama itu bahasa mesin, assembly, baru tingkat sedang, generasi ketiga middle level itu biasanya yang tadi di atas bahasa C, bahasa plus, C++, dan Pascal dan seterusnya gitu ya. Untuk bahasa tingkat tinggi kayak model visual ya, Visual Basic misalnya, Visual C++ gitu ya misalnya, atau Java gitu ya. Kalau Java yang nanti itu kenapa kita milih programan Java ya? Karena Java sangat fleksibel. Dia bisa ketika seorang programming melakukan coding ya, melakukan membuat program gitu ya di suatu perangkat hardware gitu ya, itu bisa diterapkan di perangkat hardware yang lain, tipe hardware yang lain kalau menggunakan Java gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bahasa Java dengan nanti mungkin untuk prakteknya nanti dengan Ibu Tuti ya, Tuti Lestari. Saya hanya introduce dulu gitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Tuti ya. Oke, ada yang bertanya nggak? Oh, boleh. Sebentar, saya matiin dulu ini slide-nya. Saya belum melihat wajahnya. Ya, dengan siapa yang nanya? Saya Muhammad Reza Palevi, Pak. Muhammad Reza Palevi. Oh, yang bahasa visualisasi ya. Kenapa? Ya, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah program nih, Pak. Itu kita membutuhkan bahasa pemrograman yang berbeda, apa cukup satu bahasa pemrograman aja? Ya, seperti yang tadi
saya bilang ya. Jadi sebenarnya di dunia kerja itu pasti orang user banyak mintanya macam-macam ya. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau saya kan kerja ya, udah kerja di kantor ya. Pasti user mintanya macam-macam, baik itu internal maupun yang luar ya, atau apa namanya, vendor ya, atau klien ya. Jadi dia pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, kalau dibilang apa yang harus dipelajari ya, saya yang bisa apa namanya, mewakili semua bahasa pemrograman. Yang kalau bisa yang fleksibel. Ya contohnya bahasa Java ya. Bahasa Java itu fleksibel karena dia bisa diterapkan di semua perangkat sistem operasi Windows, Linux maupun Macintosh. Java, bahasa Java. Ya. Karena dia Java itu kan terus lebih enak gitu. Nanti ketika melakukan troubleshoot, apa maksud saya, ada permintaan penambahan modul misalnya, jadi tidak sulit gitu lah, dan gampang tesnya ya. Kalau kita menggunakan, misalnya kita menggunakan bahasa yang terstruktur gitu ya, yang harus melalui prosedur dikerjakan program dulu gitu ya, habis itu artinya harus dibikin secara berurutan gitu ya. Itu biasanya nanti ketika melakukan perubahan, ada permintaan dari user misalnya mau lakukan ada penambahan, misalnya penambahan modul ini gitu dengan bahasa program yang sudah ada existing, maka tentunya pasti kita akan membuat lagi kodenya, programnya ya, dengan yang sama yang sudah ada gitu ya. Hanya membedakan dari segi peruntukan gitu. Jadi mengulang pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Itu memakan waktu menurut saya. Karena boros. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman yang fleksibel ya, misalnya berorientasi objek, jadi kita hanya mengubah hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa yang dirubah. Jadi kita nggak merubah semuanya, atau harus dari awal harus mendeklarasikan variabel misalnya baru gitu ya, dan dengan program dengan config-nya, maksud saya codingannya yang sama dengan yang sebelumnya, itu kan makan waktu ya, boros waktu kita ya. Situ. Kalau menurut saya ya Java yang bagus menurut saya gitu, Java untuk saat ini. Tapi mungkin kedepannya mungkin ada perubahan, kan pasti setiap tahun zaman pasti akan ada perubahan gitu ya, mana yang lebih baik gitu. Kalau dulu kan ada namanya bahasa COBOL ya kan, bahasa C sebenarnya udah lama, itu udah zaman tahun 90-an, itu emang udah lama, udah mulai apa namanya, udah mulai ditinggal. Biasanya kan di Java ya, biasanya seperti itu. Kalau di kantoran itu banyaknya di kantor, karena saya udah bekerja ya di dunia kerja, memang ada namanya PHP, tapi yang bersifat mungkin agak kurang ya, karena dia memakan resource dari perangkat hardware ya. Jadi gimana seorang programming bisa membuat suatu program yang ringan, yang tidak memakan resource dari gitu ya. Yang terus ketika proses kita ada penambahan database misalnya, penambahan database itu tidak membebani suatu perusahaan untuk misalnya mengupgrade storage-nya atau mengupgrade servernya gitu ya. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Gimana Mas? Jelas Pak. Jelas ya. Makasih Pak jawabannya. Ada lagi yang lain? Halo Pak. Halo Pak. Siapa tuh? Yang mana? Ya, Erlangga Pak. Erlangga Maulana. Iya. Saya izin Gimana bertanya Mas? Pak. Boleh. Iya. Kan bahasa pemrograman itu kan standarnya kan menggunakan bahasa Inggris ya Pak. Bahasa Inggris. Iya, karena rata-rata orang Inggris, orang asing yang buat. Iya. Tapi saya lihat ada juga mahasiswa Jepang atau orang-orang Cina menggunakannya bahasa Cina. Itu mereka pakai
aplikasi PHP atau Java tersendiri, atau apa di aplikasinya itu emang bisa menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Cina itu ya Pak? Terus ada kemungkinan nggak kalau misalnya kita buat aplikasi pemrograman terus standarnya pakai bahasa Indonesia gitu Pak? Itu seperti apa ya Pak? Gini, yang saya tahu ya, memang bahasa pemrograman rata-rata memang dibuat dari luar ya, luar Indonesia. Jadi rata-rata dari luar negeri, bahasa Inggris kan yang general ya. Kalau masalah Jepang bisa buat, emang ada bahasa Jepang karena mereka selalu bereksperimen ya. Mereka harus sering melakukan penelitian ya. Jadi selalu melakukan penelitian-penelitian, membandingkan antara bahasa pemrograman yang ada existing, dan mempelajari dan meneliti kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari bahasa pemrograman yang ada gitu ya. Jadi mereka menggunakan alat aplikasi tersendiri gitu ya Pak? Jadi kalau ya aplikasi sendiri itu karena aplikasi itu kan dibikin dari bahasa pemrograman ya. Aplikasi yang dibuat itu kan dibikin dari bahasa pemrograman. Masalah dia bisa bahasanya bahasa Jepang itu kan hasil dari pemrograman dari brandware untuk membuat aplikasi tersebut menjadi yang dapat dipahami oleh manusia, dipahami oleh orang Jepang gitu ya. Jadi kita juga bisa sebenarnya. Jadi maksudnya aplikasi kita bisa membuat, kita seorang programming mau membuat satu aplikasi yang bahasa Indonesia itu bisa. Artinya udah banyak kan. Jadi kita bikin bikin program bahasa Indonesia kan, itu kan udah banyak ya. Misalnya bahasa program anak-anak ya, education ya, gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia yang saya tahu baru Linux ya. Bahasa kita kan Linux itu kan open source ya. Open source itu bahasa pemrograman Linux itu biasanya bahasa C ya. Nah itu kita untuk Indonesia emang sudah berkembang untuk pemrograman bahasa C-nya untuk ke Linux misalnya. Udah ada juga. Tapi kalau misalnya kita menciptakan bahasa pemrograman gitu ya, baru gitu ya, di Indonesia belum bisa. Mungkin teman-teman mungkin bisa menciptakan dari bahasa pemrograman yang ada, bikin pemrograman yang baru gitu, Bi. Kalau teman-teman bisa, bagus. Jadi ada kemungkinan kita buat PHP kita tersendiri gitu ya Pak? Pakai bahasa standar Pak. Biasanya dengan bahasa pemrograman yang sudah ada ya kan ya, dan tahu ini bahasa pemrograman tersebut itu dibuat basicnya dari apa. Biasanya dari bahasa tingkat menengah, dan kita harus mempelajari tentang bahasa pemrograman tingkat rendah, assembly. Karena untuk bisa membuat bahasa pemrograman kita harus tahu bilangan yang tadi 0 dan 1 ya misalnya. Kita harus tahu dasar dari dibuatnya bahasa pemrograman tersebut gitu kan. Jadi intinya paham dasar-dasarnya dulu gitu ya Pak? Iya, rata-rata bahasa C pun sendiri awalnya dari bahasa assembly kan ya. Jadi adanya bahasa C itu juga tidak langsung ada bahasa C. Pasti yang seorang pencipta bahasa C pasti dia juga akan mempelajari bahasa pemrograman sebelumnya. Nah, dan dia akan meneliti gimana bikin bahasa pemrograman yang lebih manusia bisa lebih nyaman untuk membuat program gitu kan, gimana supaya lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya bahasa assembly gitu ya, bahasa assembly kan itu kan kalau teman-teman pernah lihat programnya itu dia ke bawah. Jadi kalau bahasa C itu kan dia sudah jelas ya, ada proses input, ada proses, ada output. Kalau dia assembly dia loncat-loncat, jadi input dia ke bawah, jadi loncat, pointer, jadi dari atas turun ke bawah, terus ke tengah, ke atas lagi gitu. Jadi nggak beraturan, jadi bikin programnya nggak beraturan kalau bahasa tingkat rendah. Jadi kalau
kita sudah mempelajari tingkat tinggi agak lebih enak ya, karena lebih memudahkan sound programming untuk membuat aplikasi sesuai dengan keinginan user ya. Gitu. Makanya rata-rata sekarang ini yang dibutuhkan adalah bahasa sound programming yang bisa bahasa pemrograman yang tingkat tinggi gitu ya, yang fleksibel gitu. Dan algoritmanya juga harus kuat ya. Algoritmanya harus, konsepnya harus tahu konsepnya dibuatnya program. Urutan-urutannya gimana, step by step-nya gimana gitu. Baik, sudah mengerti tadi Mas? Enggak ya. Erlangga, maaf ya, Erlangga Maulana ya. Ya, sangat mengerti Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Yang lain nggak ada? Saya Pak mau nanya. Tanya deh. Dengan Mas Muhammad Farul. Farul, iya. Gimana Mas Bapak, Farul? kan seorang programmer kan pasti punya bahasanya sendiri-sendiri kan ya Pak? Iya. Nah, kalau semisalnya Bapak punya bahasa sendiri, apakah orang lain akan bisa menyelesaikan bahasa Bapak itu atau tidak? Gini, Mas Farul belum pernah ini ya, bahasa pemrogram belum pernah nyoba ya? Belum ya? Di SMK sudah, saya jurusan TKJ. Oh, pakai apa? Basic ya atau pakai apa? C++ waktu itu. C++ ya. Emang rata-rata awalnya belajar memang C++ karena di situ kita mempelajari tentang logika ya, algoritma ya. Karena kalau kita membicarakan tentang bahasa pemrograman pasti dituntut kita harus kuat dari segi logika algoritmanya gitu ya. Karena ketika kita bikin program, sintaknya sudah benar gitu ya, tapi ternyata logiknya nggak benar. Emang kalau kita compile gitu ya, kita compile nggak ada error gitu ya, errornya no error ya, 0%, tapi hasilnya outputnya tidak sesuai dengan yang diminta gitu kan. Itu makanya logika algoritmanya harus kuat dan kita harus bisa menangkap keinginan user, keinginannya apa, kita harus bisa menangkap apa kebutuhan dari user gitu. Gitu ya Mas Muhammad Farul tadi. Udah jawab ya Mas Muhammad Farul ya? Sudah sih, tapi saya agak belum ngerti nih soalnya. Bahasa ya? Kan, tadi iya. Ya, tadi itu nanyanya kayak misalnya ada dua programmer, tapi satu programmernya ini pengen nyelesain si bahasa yang satunya gitu. Tapi kayak dihalang-halangin gitu. Maksudnya nggak bisa ngakses gitu, Pak. Oh, enggak. Biasanya gini, Mas. Seorang programming yang profesional biasanya ada namanya dokumentasi ya. Setiap kita bikin seorang programming, seorang IT yang baik ya, seorang programmer IT developer yang baik, dia setiap melakukan suatu program aplikasi, dia akan membuat dokumentasi. Fungsinya buat apa dokumentasi? Buat nanti kalau ada pengembangan dari user untuk melakukan penambahan modul atau apa dan yang lainnya. Kalau memang ternyata ada programmer yang lain gitu nggak bisa akses, itu karena yang tidak profesional aja seorang programmer tersebut, karena dia nggak mau artinya dia nggak mau jobnya dia diambil oleh jobnya yang lain gitu kan. Biasanya itu rival dari suatu perusahaan, konsultan mungkin ya. Jadi suatu konsultan membuat program dan pasti ada dokumentasi, dan itu tidak akan di broadcast ke hanya internal aja biasanya seperti itu. Kalau untuk lingkup internal seharusnya nggak boleh begitu, artinya harus diinfokan, karena kalau di dunia kerja itu harus ada namanya kerjasama, sesama IT dev, sesama programming itu tidak boleh justru harus bekerjasama, karena untuk saling ini kan, nanti kalau ada kebutuhan saling membantu gitu, kalau ada kebutuhan dari user yang tidak bisa kita bantu, tidak bisa handalin, nanti kita bisa tanya ke teman kita yang programming juga kan, gimana cara solusinya gitu ya, logikanya gimana gitu. Kalau yang semisal yang kayak ada celah gitu Pak, yang kemarin Google itu kan ada celah itu bisa diakses sama orang tuh, tapi dia maksudnya bukan orang Google asli gitu, orang luar gitu, yang belum pernah ngerti Google terus belum tahu apa-apa gitu. Itu gimana sih Pak? Nah,
sekarang gini, tergantung dari jam terbang dari bahasa seorang programming ya. Kan kita kemarin kan Google ada celah dari Google ya maksudnya ya. Ya Mas ya. Iya, ada Google. Iya, benar. Yang saya tahu Google itu menerima apa namanya? Masukan. Justru dia menerima apa namanya? Masukan dari luar. Jadi kalau misalnya ada celah dari luar bisa introduce bisa menyerang Google, merubah webnya misalnya, dia akan, yang saya tahu ya, dia akan meng-hire, dia akan mengundang yang melakukan itu untuk tahu kelemahannya di mana gitu, security-nya gitu. Jadi kalau bahasa pemrograman memang tergantung jam terbang seorang programming, gimana dia bisa membuat aplikasi yang secure gitu ya. Tapi harus secure. Dan untuk shortcode-nya ya jangan sampai terbroadcast keluar gitu kan. Dan biasanya kita kasih ke user biasanya berbentuk aplikasi kan, tidak berbentuk shortcode kan. Kalau misalnya kita mau misalnya kita di order aplikasi, seorang konsultan mau diberikan job untuk bikin aplikasi seorang programmer. Nah nanti ketika kita outputnya kita akan itu apa intinya hasilnya pasti kita akan kasih berbentuk user friendly-nya itu guiding-nya aja cara penggunaan aplikasi tersebut gitu. Jadi tidak shortcode-nya yang dikasih gitu. Untuk apa? Untuk keamanan tadi. Kalau untuk masalah Google ya yang saya tahu sih ya seperti itu. Justru dia malah meng-hire, mengundang orang yang bisa menembus celah keamanannya untuk menginfokan nanti akan dikasih hadiah, apa diangkat jadi karyawan atau gimana seperti itu. Saya udah ngerti ya Mas Farul ya, Mas Farul ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, baik kita lanjut aja ya. Agak ini kita lanjut lagi bahasannya. Nah, tadi sampai sini ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Nah, dalam membuat bahasa pemrograman gitu ya, pasti harus dirumuskan ya langkah-langkahnya gimana. Kita akan soal programming pasti harus disusun dulu ya algoritmanya gimana gitu kan. Di sini kita lihat ada flow, ada gambar ya, ada bagan ya, diawali oleh tahapan algoritma dalam menyusun suatu program aplikasi hingga selesai gitu ya. Pertama adalah batasan masalah gitu kan. Kita rekam semua kebutuhan, keinginan user, apa aja yang diinginkan user gitu kan, apa aja, sampai mana batasannya. Jadi seorang programming harus tahu nih, kita bikin programming ini hanya sampai mana gitu kan, ada user maunya segini, jangan sampai ketika kita sudah bikin ternyata salah, bukan ini maunya user. Makanya kita harus tahu bikin program ini untuk apa, terus sampai mana batas program ini untuk apa, dan bagaimana batasnya sampai mana gitu ya, untuk apa. Jadi dikhususkan gitu ya. Dan nanti kedepannya ada pengembangan apa gitu. Untuk batasan masalah itu harus jelas gitu ya. Lalu setelah itu turun ke bawah, baru dilakukan pengembangan model. Nah, baru dilakukan permodelan gitu ya. Modelnya gimana gitu kan, model aplikasi nantinya gimana, modelnya gimana gitu. Apakah dia prosesnya 2 pintu misalnya, atau outputnya misalnya keluarannya misalnya aplikasinya nanti harus menggunakan login misalnya, user harus login dulu ya, ada guestnya, ada adminnya gitu kan misalnya seperti itu. Jadi aplikasi itu tidak sembarangan orang bisa akses gitu misalnya. Nah, itu gimana modelnya, gimana bikinnya, gimana gitu ya. Nanti setelah itu turun ke bawah, baru dibikin rancangan algoritma. Rancangan algoritma untuk apa? Itu nanti untuk bikin program, ya kan? Kita baru bisa bikin program kalau ada algoritma, rancangan. Ada proses input, proses, dan output. Itu pasti bahasa pemrograman pasti seperti itu. Nggak bisa lepas dari itu gitu ya. Jadi ada algoritmanya,
baru dibuat programnya. Setelah itu baru dilakukan, program dibuat, langsung diuji gitu ya. Kalau misalnya dalam proses pemrograman itu memang ada tahap-tahapnya ya biasanya. Kalau SDLC gitu ya, sebenarnya ada tahapnya, ada analisis, user waterfall, atau misalnya agile gitu ya. Dalam bikin pemrograman pasti ada prosedurnya seperti itu, ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seorang programmer itu bisa selesai, maka dilakukan sebelum dikasih ke user, biasanya akan pasti dilakukan pengujian. Apakah benar nggak program yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, itu akan kita lihat gimana hasilnya gitu kan. Untuk sebelumnya rancangan algoritma itu sebenarnya juga kalau memang tidak sesuai, algoritmanya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka akan dilihat melakukan perbaikan algoritmanya. Karena untuk bisa bikin bahasa pemrograman kan sebelumnya harus tahu algoritmanya gimana dan tahu kebutuhannya apa gitu ya. Jadi bagannya ketika rancangan dibuat, algoritmanya dibuat, langsung akan dilakukan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian dengan batasan masalah gitu ya. Dan akan dilakukan sesuai dengan model yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan gitu ya. Bagannya nanti prosesnya seperti ini. Setelah melakukan pengujian, kebetulan analisa pemrograman, seorang IT developer ketika harus membuat dokumentasi. Karena kenapa? Karena buat kebutuhan diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada masalah ke depan, dia bisa lebih cepat untuk problem solve-nya ya, lebih cepat untuk mengkoreksi programnya, bisa selesai ya. Dan untuk penambahan modul atau apa yang lain, atau juga bisa misalnya kalau misalnya diserahkan ke tim yang lain, teman kita yang sama programming juga, dia bisa melanjutkan program hasil pekerjaan kita misalnya, masih dalam satu perusahaan ya, gimana kelanjutannya gitu. Jadi perlu dokumentasinya perlu ya. Oke, setelah dokumentasi kita langsung selesai. Kita akan berarti sudah dilakukan pengujian, sudah didokumentasi sesuai dengan batasan masalahnya, algoritma jalan, logiknya sudah benar, tidak ada error gitu ya, dikompil nggak error, udah di run juga udah, didebug gitu ya, sudah berbentuk aplikasi, kita bikin guiding buat user. Nah, biasanya nanti kita serahkan, kita ajukan ke user. Nah, user itu akan melihat gimana proses hasilnya, gimana sesuai nggak dengan yang diminta gitu ya. Oke, lanjut ya. Udah mengerti ya? Oke, nah, bikin algoritma itu adalah langkah-langkah logik untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan pola pikiran masing-masing gitu ya. Algoritma jadi karena dengan algoritma, karena setiap orang mempunyai ininya beda-beda ya, mindsetnya beda-beda. Seorang programming, brandware gitu ya, masing-masing dalam satu perusahaan misalnya satu perusahaan punya karyawan IT developer itu bisa 2 orang gitu ya. Masing-masing IT developer itu pasti mempunyai mindset yang berbeda. Dan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya.
Itu pasti, itu kemungkinan ada gitu ya, seperti itu. Nah, makanya diperlukan algoritma biar jelas persamaannya, satu persepsi antara yang satu dengan yang lainnya. Algoritma langkah-langkah step by step-nya gimana? Apakah logis gitu ya? Apakah lebih efisien gitu ya? Dengan algoritma ini lebih efisien dalam membentuk program gitu ya. Jadi jangan bikin program yang tidak efisien gitu ya. Melakukan suatu yang berulang-ulang misalnya. Itu kan tidak menyenangkan gitu ya, gitu. Makanya dibikin algoritma yang logis dan yang efisiensi. Terus algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Ya, algoritma dapat digunakan ya. Jadi algoritma itu mempresentasikan mempresentasikan dari urutan yang terjadi, yang contohnya dia di sekitar kita ya. Kita juga kalau misalnya kita punya buat sesuatu, misalnya kita pasti ada algoritmanya. Kita masih mau naik motor atau naik apa gitu, ya pasti ada langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Harus ada apa dulu untuk bisa melakukan, harus bisa nyetir motor misalnya. Kita mau belajar motor gitu misalnya, kita harus ngapain dulu gitu kan. Coba ada langkah-langkah step by step untuk melangkah ke situ gitu. Contohnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Oke, untuk sifat algoritmanya sendiri gitu ya. Algoritma itu tidak ciri-cirinya sifatnya tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu general ya. Algoritma itu tidak berpihak ke satu bahasa pemrograman gitu ya. Tidak bahasa C, tidak Pascal, tidak atau yang lain gitu ya. Atau Java gitu ya. Jadi algoritma itu general gitu. Jadi algoritma itu bisa digunakan oleh semua bahasa pemrograman gitu ya. Karena dia adalah logikanya gimana gitu. Makanya dia tidak menggunakan simbol atau sintaks yang sama dengan bahasa pemrograman. Dan tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman ya, jelas. Terus notasinya dapat digunakan di seluruh bahasa manapun. Karena ini logika yang kita mainkan di sini ya. Nah, kriteria pemilihan algoritma jelas yang tadi ada outputnya, efektivitas, efisiensi yang tadi saya bilang, terus jumlah langkahnya berhingga dan terstruktur. Untuk output jelas ya, semua bahasa pemrograman pasti ada output gitu ya. Tidak mungkin satu bahasa pemrograman tidak ada keluarannya gitu, tidak ada hasilnya. Terus efektivitas, efisiensi, yang tadi saya bilang harus defensi, jadi tidak berulang-ulang ya. Terus jumlah langkahnya berhingga. Jumlah langkah berhingga maksudnya langkah-langkah dalam pemilihan algoritma itu kita harus bisa bikin satu algoritma yang jumlahnya langkah-langkahnya tuh dapat dihitung ya, dapat jelas ya. Jadi tidak berurutan ya. Jadi berurutan dan jelas gitu ya maksudnya. Dan dibatasi biasanya gitu. Untuk kriteria berikutnya terstruktur, ya jelas harus terstruktur karena pemilihan algoritma ini harus jelas langkah-langkahnya gimana, apakah ada proses input, proses, dan output. Biasanya algoritma seperti itu, algoritma pemrograman dia harus terstruktur. Jadi tidak kayak bahasa pemrograman yang kalau kita perhatikan bahasa pemrograman yang sebelumnya itu susah kita mengalgoritmakan ya, kayak bahasa assembly gitu, karena dia atau bahasa mesin itu kan dia pointer ya, jadi loncat. Nah kalau ini harus terstruktur. Kalau bikin bahasa pemrograman harus terstruktur, harus jelas ya. Karena buat ini nanti kalau misalnya ada penambahan modul atau apa lebih gampang. Oke, sekarang saya mau kasih tahu nih contoh di dunia kita. Kalau misalnya kita buat mie instan gitu ya, itu mie instan itu gimana langkah-langkahnya? Teman-teman bisa bikin di kertas gitu ya, bikin kertas langkah-langkah algoritma. Kita bikin mie instan tuh gimana?
apa aja yang harus dilakukan langkahnya. Boleh ditulis di kertas gitu ya. Apa aja nanti kasih tahu saya. Boleh, silakan. Ada sediaan kertas, teman-teman langsung nulis, nanti tunjukin saya. Ya. Coba. Saya pengen tahu. Ini buat latihan bikin algoritma. Kalau misalnya kita buat Indomie misalnya, itu gimana angkanya? Ada yang tahu nggak gimana bikin Indomie? Contohnya. Saya Pak tahu. Hah? Rebus air dulu. Ya, Indomie pasti ada ini apa? Sediakan dulu kan pancinya ya. Pancinya harus ada, air kan harus ada pancinya dulu kan. Nah, itu langkahnya pancinya dulu diambil ya kan. Ya. Terus habis itu baru isi air ya kan. Ya. Nggak mungkin airnya dulu ambil, pancinya nggak ada, nggak ditampung airnya ya kan. Nah, terus habis itu ambil Indominya ya kan, mie-nya. Terus lalu dibuka langkah-langkah step by-nya. Habis itu diinput, dimasukkan. Nah, gitu. Baru nanti dimasukkan, diletakkan di penggorengan gitu kan. Kompor gitu ya, baru dimasak. Mendidih. Itu langkah-langkahnya. Sini saya sudah itu contohnya seperti itu ya. Kalau yang lain misalnya, nah kalau misalnya berangkat kuliah misalnya contohnya, kalau berangkat kuliah itu apain aja langkah-langkahnya, contohnya seperti itu. Nah biasanya bangun tidur kan ngapain gitu kan ya, mandi ya kan, terus apa, ini saya share dulu, nanti bikin di kertas ya. Nanti tunjukin saya langkah-langkahnya masing-masing ya. Saya pengen tahu. Udah ya. Ini Pak, tulis dulu Pak. Ya. Suruh pulpennya nasi. Jangan panjang-panjang, yang simpel aja. Iya. Buat saya pengen tahu kalian bisa nggak bikin algoritma kalau dari dunia nyata tuh gimana gitu kan? Apa yang dilakukan? Nanti kan sebagai cerminan mempresentasikan, nanti kita mau bikin program kan gitu. Algoritma tentang nah, misalnya penerimaan mahasiswa baru di TTS. Ketika kalian bergabung di TTS, berat kali ya. Ini bukan mahasiswa ya. Mungkin yang berangkat kuliah, mulai dari bangun tidur gitu ya. Ketika mau kuliah, kita ngapain aja gitu kan? Apa langkah-langkahnya sebelum berangkat kuliah? Coba buat. Saya mau ini kayaknya masuk semua ya absennya. 2, 3, 4, 5. Saya videonya sebentar ya. Menit aja kali ya, kasih waktu 15 menit ya. Lama nggak? Bapak ini satu aja doang ya yang berangkat kuliah? Iya, boleh satu aja.
masing-masing pasti berbeda. Masing-masing mahasiswa pasti berbeda antara yang satu dengan lainnya. Sama aja dengan seorang IT programming dan IT dev. Masing-masing seorang IT dev developer pasti berbeda dalam menyelesaikan suatu aplikasi gitu ya. Saya pengen tahu masing-masing mahasiswa ITTS ini habis ke kampus ITS itu ada apa aja, langkah-langkahnya apa aja. Pasti berbeda masing-masing gitu. Pasti ada yang lebih efisien, ya kan? Antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Ada yang naik ojek, kita naik apa, ada yang jalan kaki, ada yang Pak. Ya? Kalau saya mau masak mie instan gimana, Pak? Kalau ya, saya... boleh. Oke. Ya, boleh. Udah ya? Udah kan ya? Udah ya teman-teman? Belum ya? Bapak saya udah. Sudah, boleh. Mana? Ini gimanain? Ya disebut aja. Oh, Ya. pertama Dengan itu siapa? ada Muhammad Farul. Farul, oke. Mas Farul Pertama apa? itu Temanya apa? berangkat kuliah. Berangkat kuliah, oke. Pertama itu ada Langkah-langkahnya apa? bahan. Pertama itu ada bahan-bahan dulu, Pak. Ya, Baju, binder Baju. atau alat tulis, celana, dan motor. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama bangun tidur, yang kedua setelah nyawa kumpul lalu mandi. Nyawa kumpul ya. Ya. Iya. Nomor Ya. langkah-langkah ketiga setelah mandi ambil baju atau celana. Langkah-langkah yang keempat pakai baju dan celana. Langkah yang kelima lalu siapkan alat perkuliahan. Yang keenam panaskan motor. Yang ketujuh pamitan kepada orang tua. Yang kedelapan lalu naik motor sampai kampus. Iya. Iya. Mayoritas biasanya seperti itu ya, biasanya ya. Ada yang lain nggak yang beda gitu? Yang lain ada yang beda nggak? Yang saya, Pak. Apa bedanya? Di mana bedanya? Saya, Pak, mulai dari bangun biasanya langsung masak, Pak. Wow, masak ya. Ya, Pak, habis masak makan langsung, Pak. Habis itu mandi. Iya. Karena itu, Pak, kos sendiri, Pak. Udah jauh dari orang tua. Oh, iya. Karena ya, beda ya. Iya, Pak. Ya. Berarti tergantung dari kondisi masing-masing ya. Yang tinggal sama orang tua, sama yang kos, sama yang sudah berkeluarga, pasti berbeda ya. Tahap-tahap ke kampusnya beda pasti. Ya kan? Masing-masing orang beda-beda. Iya, Pak. Oke. Itulah gambaran ya. Itu baru 2 orang ya.
Itu gambaran gimana masing-masing orang aja berbeda dalam suatu goal ya, menuju satu yang tujuan itu berbeda. Oke. Yang lain udah ya, kalian sudah sama kan udah bikin ya. Ini buat latihan aja, buat nanti kan kita kan akan bikin algoritma buat programan. Maksudnya buat refreshing ya. Halo Pak. Ya, siapa? Pak. Ya. Erlangga. Ya, saya ya, yang mau masak mie instan sih Pak. Ya, gimana? Ya, pertama ambil panci, kedua tuang air ke panci, ketiga panaskan air di panci, keempat ambil mie instannya, buka bungkus mie instannya, keenam masukkan mie instannya, masukkan mie instan ke dalam panci, ketujuh aduk mie instannya di dalam panci, delapan kalau udah matang matikan kompornya, 9 tiriskan mie pada mangkuk, 10 buka bungkus bumbu, 11 tuang bungkus bumbunya, 12 yang terakhir aduk mie-nya. Ya, sip. Ya, baik ya, semuanya ada langkah-langkahnya ya. Setiap aktivitas kita pasti ada langkah-langkahnya. Itu namanya alur logika ya, ada tahap-tahapnya yang tadi ya. Baik, sebenarnya ini ada lagi mata kali ini. Kita lanjut aja ya, yang lain ya. Sebentar. Ya Pak. Ini sebenarnya ada game sebenarnya nih saya. Cuman waktunya sudah jam segini ya. Saya lanjut aja ya. Ada si game nih. Cuman saya lihat jamnya ini nanti gamenya terakhir aja ya. Sobat materinya biar kejar ya. Ya, oke, kita ke ini postcode dulu. Ya, postcode ya adalah cara menuliskan algoritma yang digunakan seseorang dalam programan dalam bahasa high level lebih ringkas dari algoritma. Jadi ketika the code itu artinya cara menuliskan algoritma. Jadi cara kita buat algoritma ya dalam membuat bahasa pemrograman high level yang lebih ringkas gitu ya. Dan post the code itu dibuat general yang mudah dipahami. Jadi kita bikin post the code itu algoritma itu yang general dan mudah dipahami gitu ya. Sifatnya teknis tidak dibahas ya kalau di teknisnya. Jadi mendekati bahasa manusia ya. Kalau kita membicarakan post the code itu membicarakan gimana langkah-langkah kita yang kayak tadi. Bagaimana langkah-langkah kita untuk ke kampus misalnya. Nah, kalau post the code itu benar langkah-langkah kita buat algoritma, caranya kita buat algoritma untuk bisa bikin program aplikasi gitu ya. Nah, oke. Nah, komponennya apa pseudocode? Nah, yang ini ada yang bertanya? Enggak ya? Udah jelas ya? Oke. Nah, pseudocode ini komponennya apa aja gitu kan? Jelas ada variable. Fungsinya apa? Untuk menyimpan nilai. Kalau teman-teman yang sudah mempelajari bahasa C gitu ya, pasti teman-teman udah tahu ya bahasa C ya. Ketika kita buat program, itu pasti akan mendeklarasikan variable, satu variable gitu ya. Include misalnya studio gitu kan, iostream gitu kan ya. Nah, variabelnya apa A gitu ya. Selain variable untuk komponen pseudocode ada namanya looping ya, perulangan. Ada tekniknya bisa for do, repeat until, while do. Ini bahasa pemrograman Java ya, yang di perulangan loop Java. Kalau di bahasa C nggak kayak gini ya. Bahasa C kan ada while, ya kan? Ada if else gitu ya. Kalau ini yang kita bicarakan adalah Java. Perulangan Java ya, seperti ini. Kalau percabangan di Java ada namanya if then, teknik select caf. Untuk modul, prosedur, ada fungsi dan teknik rekursif gitu ya. Oke. Kalau ini mungkin belum ada yang bertanya ya, soalnya kan ini baru pengenalan ya. Nanti baru bisa bertanya mungkin pada saat program ya. Ini masih teori.
Bisa dilanjutkan ya. Oke, perbedaannya apa antara algoritma dengan pseudocode gitu ya. Tadi yang saya bilang pseudocode itu kan gimana cara seorang bikin algoritma ya yang mudah dipahami, nggak dibatasi, ya kan? Nah, ini perbedaannya. Kalau algoritma masukan panjang, tapi kalau kita input di pseudocode bentuknya input panjang gitu ya. Algoritma masukan lebar, input lebar gitu ya. Ini maksudnya kita mengalgoritmakan suatu kita bilang kita mau ke kampus misalnya. Algoritma ke kampus kan tadi langkah-langkahnya kan motor gitu ya. Tapi pseudocode-nya tidak begitu, dia berbentuk bakunya. Pseudocode itu berbentuk baku ya, istilahnya gitu. Langkah-langkahnya apa gitu. Contohnya seperti ini, perbedaannya seperti ini gitu kan. Nilai luas adalah paling X kali lebar. Bentuknya seperti ini. Ketika didokumentasikan, kita bisa menjelaskan secara tertulis gitu ya. Itu seperti ini gitu ya. Ini contohnya lebih jelasnya. Kalau kita bahasa Indonesia kan pengennya jika sudah selesai cetak invoice. Kalau di pseudocode harus berbentuk seperti ini gitu. If kondisi selesai, done, maka then print invoice gitu ya. Jadi logikanya, algoritmanya di pseudocode seperti ini caranya. Nilai A dibagi dengan 2 contohnya. Maka bentuk dari pseudocode-nya seperti ini. A tanda panah A plus 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. Pseudocode-nya seperti ini. If A lebih besar dari 2, then A ketiga ya. A ketiga ya. Terus dari 2 bilangan A dan B, dari bilangan yang terbesar, if A lebih besar dari B, then print else. Print A, else print B. Gitu. Oke. Nah, ini ada keterangan ya. Bagaimana kita buat pseudocode? Ada kasus ya, case ya. Gimana pseudocode operasi dasar perhitungan 2 bilangan. Bagaimana cara kita membuat operasi dasar perhitungan 2 bilangan gitu ya. Nah, terus ada gimana cara kita mengetahui bilangan ganjil dan bilangan genap. Bagaimana bikin pseudocode-nya gitu ya. Bagaimana kita bikin pseudocode dengan bilangan kelipatan 10 dari 0 sampai 100. Nah, nanti bisa kita jelaskan gitu ya, di dasar perhitungan 2 bilangan. Nah, langkahnya adalah pseudocode input A, input B, lalu input operasi dasar. Maksudnya rumusnya ya, rumusnya operasi dasar, rumus input operasi dasar. Nah, baru dilakukan ini ya, percabangannya. If operasi dasar plus then C A plus B. Begitu juga if operasi dasar min then D A min B. Di bawahnya if operasi dasar then E A bintang B gitu ya. Nah, if operasi dasar garis miring then F A plus B. Oke. Print cetak output C, D, E, F. Oke. Yang tadi bilangan ganjil dan genap. Gimana caranya? Pseudocode-nya input A, B, A modulus 2. Modulus 2 itu maksudnya sisa bagi ya. Sisa dibagi 2, sisanya baru masuk ke B gitu. If B sama dengan 0, then di print genap else, then ganjil. Baru ketahuan pseudocode-nya apakah dia genap atau ganjil gitu ya. Nah, untuk kelipatan bilangan kelipatan 10 dari 0 sampai 100. Input nilai 0,
input nilai AQ 100, nilai awal dimasukkan ke variabel variabel i, baru melakukan perulangan, looping, while i lebih kecil sama dengan nilai, then begin print i. Rumusnya i tambah 10 masuk ke variabel i gitu ya. Ini kalau kita membicarakan tentang pseudocode menghitung bilang kelipatan 10 dari 0 sampai 100. Jadi langkah-langkahnya pseudocode-nya seperti ini gitu ya. Untuk pseudocode emang bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau kita mau itu, kita sebenarnya selain pseudocode algoritma, kita juga harus kalau kita bikin dokumentasi, kita juga harus buat flowchart. Sebentar ya, saya lupa sharing ya. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman udah pernah lihat ini belum? Tabel flowchart, simbol flowchart. Ada yang udah, ada yang belum ya? Belum pernah, semuanya udah, belum pernah, Pak. Ya? Oke, saya jelaskan. Hah? Udah. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya? Baik, saya jelaskan. Fungsinya apa flowchart? Fungsinya itu buat dokumentasi. Kita membutuhkan flowchart, artinya alur, langkah-langkah. Ini proses, ya kita bisa tahu prosesnya dari input, proses sama output, keluarannya gimana, dari input sampai output, langkahnya gimana, alurnya gimana. Untuk lambang ini itu kita mulai ya, start gitu ya. Untuk lambang ini panah itu biasanya antar simbol aliran data, jadi aliran data antara simbol satu dengan simbol yang lain, antara simbol ini sama simbol yang lainnya. Kalau kita input variabel misalnya lambangnya seperti ini. Proses, kalau proses biasanya proses perhitungan, aritmetik misalnya lambangnya seperti masuk di dalam sini gitu ya. Proses misalnya seperti ini. Terus kalau kita yang tadi while, do while itu percabangan, decision, keputusan. Kalau misalnya if then else gitu ya. If dia benar, if true, maka diteruskan. Jika bukan, salah, maka biasanya dia akan balik ke atas. Biasanya tergantung dari pemakaian loop sintak bahasa ini apa, well, for atau do well gitu ya. Lambangnya kalau dibikin flowchart pakai ini. Terus berikutnya pemberian nilai awal variabel yang tadi ya. Ini variabel bentuk seperti ini. Terus ini memanggil proses ya. Hasil ya. Manggil prosedur call. Jadi prosedur call ketika kita bikin bahasa pemrograman, kita bisa membuat prosedur ya, macam program kecil. Nah, untuk memanggilnya biasanya kita lambangkan ini. Dan ada lambang berikutnya konektor ya. Maaf, sebentar. Saya tadi ada pertanyaan yang masuk, saya belum jawab ya. Bentar. Ini saya dapat pertanyaan, maaf ya, kelewat. Pak, maaf, mau tanya. Apakah bahasa pemrograman komputer dan robotika sama? Robotika sama. Mas Asbeng Nahumarui. Namanya itu ya, Maruri, maaf. Asberg Nahumaruri ya. Apakah bahasa pemrograman komputer dan robotik sama? Gitu ya. Gini, robotika ya, dan robotika sama gitu ya. Ketika kita membuat robot gitu ya, itu pasti ada namanya di dalamnya include bending, embedded ya, dimasukkan suatu program. Nah, mungkin suatu robot bisa bergerak sendiri kan ya.
pasti dia ada bahasa pemrograman untuk menggerakkan dia, menggerakkan tangan, menggerak perangkat-perangkat gitu ya. Itu pasti ada di dalam robotika gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah bahasa pemrograman komputer dan robotika sama? Ya termasuk robotika itu di dalamnya ada bahasa pemrograman, jadi ya sama aja. Jadi bukan sama, tapi bahasa pemrograman sebagai yang mengatur robot tersebut gitu ya. Itu ya Mas Asbek ya, udah ngerti ya? Mumpung belum selesai saya. Baik, lanjut ya. Simbol flowchart. Nah, konektor sequence bentuk tadi kita lanjut ke flowchart ya. Jadi ada proses sequence dan perulangannya seperti ini ya. Baik. Algoritma segitiga misalnya. Flowchartnya seperti ini. Jadi ketika kita akan membuat bahasa algoritma suatu perhitungan luas segitiga, maka kita bagi flowchart. Nah, bentuknya seperti ini untuk dokumentasinya biasanya. Masukkan alas A, input variabel A, terus masukkan input T, variabel T, lalu lakukan proses perhitungan L A kali T bagi 2. Lalu output cetak ya, outputnya dicetak lalu selesai. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih ya, Pak. Untuk dari Mas Aditya Duta Ramadan, Pak, untuk UTS teori atau praktek. Nah, kalau membicarakan tentang UTS teori atau praktek, nanti bisa dibicarakan dengan Ibu Tuti Lestari ya, karena nanti dosennya nanti Bu Tuti Lestari. Bagaimananya ya. Tapi yang saya tahu namanya algoritma dan struktur data itu pasti kita membicarakan tentang logik ya, gimana cara kita bikin program ya gitu kan. Gitu. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Tuti ya. Oke. Kayaknya pertanyaan udah nggak ada ya. Baik. Kembali ke slide. Oke. Ya, ini kita bahas tentang algoritma ya. Kita udah bicara tentang algoritma, sedikit flowchart ya. Nah, saya pengen tahu teman-teman ya. Saya punya game ya yang tadi saya bilang ya. Game yang namanya game itu sebentar saya buka ya. Saya share ya gamenya. Ini kita membicarakan tentang gimana seorang
ini ya, pendeta bisa nyebrang ke ini ya, ke seberang gitu ya. Sedangkan dia ada makhluk hampir ya. Baik, saya buka. Kira-kira teman-teman bisa ada ide nggak gimana caranya? Gimana supaya 3 pendeta ini dapat nyebrang ke seberang tanpa dimakan 3 ini, dan maksudnya dengan selamat, dan ketiga-tiga dan semuanya bisa diseberangkan gitu. Jadi gimana caranya 3 pendeta ini tidak dimakan sama makhluk ini, dan mereka semua bisa seberang ke sebelah ya, dari kanan ke kiri. Oke, gimana? Itu perahunya cuma buat 1 orang doang, Pak? Enggak, ini buat 2 orang. Perahu ini menampung 2 orang. Gimana caranya menyeberangkan semuanya ke sebelah kiri? Ada yang bisa? Kayaknya program ini sudah di-share ya sama Bu Tuti ya, nggak salah ya? Udah belum? Udah, Pak. Ada di e-learning. Ada ya. Nanti bisa dibuka. Mungkin ini sebagai ini ya, coba aja. Nanti gimana? Ada ini nggak? Ada yang bisa tahu nggak gimana caranya? Gimana? Coba. Kan nih misalnya gini ya, saya masukin, saya pindahin gitu ya. Misal ya. Tuh, kalau kelamaan dimakan tuh. Nah, gimana logikanya, algoritmanya, semuanya bisa dipindahkan dari kanan ke kiri dengan selamat, dengan 1 kapal yang muat 2 penumpang. Gitu. Mungkin ini tugas teman-teman ya, buat pertemuan berikutnya ya. Atau bisa tahu caranya. Ada yang tahu? Itu perahu buat 2 orang ya, Pak? Iya. Kalau 2 orang dulu yang naik, baru satunya yang turun, satunya lagi yang jemput temennya. Coba ya. 2 orang ya? Iya. Ya, gimana? Ada yang tahu? Kalau misalkan yang monsternya itu yang naik duluan gimana, Pak? Yang mana? Master duluan? Monsternya duluan 2. Terus? Maju ya? Iya. Berapa? 1 ya? Lalu gimana? Monsternya lagi. Udah aman. Lalu? Gak paham gua. Udah. Masih balikin, Pak. Lalu 1 masukin. Nah, coba. Iya. Coba 1, Pak, masukin. Bentar, aku mati nih. Sebentar ya. Aku mati ya, bentar ya. Bak. Oke, gini aja, itu tugas ini aja ya. Bapak itu nyebrangin semuanya, Pak. Pak, itu nama gamenya apa ya, Pak? Nama gamenya sebentar. Bapak. Ya. Halo. Ya. Itu harus nyebrangin semuanya sama monsternya, bukan? Iya, semuanya harus diseberangkan ke kiri. Coba saya deh, boleh deh. Orang doang seberangin. Kanibal. Ya, kanibal yang gitu. Coba Pak saya. Masing-masing. Saya mau nyoba. Coba. Sebentar ya. Ya, Pak. Itu
game PC Pak. Saya share dulu. Mati gamenya. Bentar ya. Ya. Gimana? Bawa 2 monster. Satu monsternya balik lagi. Ya. Nganterin monster yang belakang. Berapa? Nganter belakang? Iya, nganter yang monster belakang. Ya, terus? Monster itu balik, taruh di belakang, terus anterin 2 pendeta. Pendeta 2? Iya. Mati dia. Ya? 1? Pendeta sisain 1 di kapal, monster angkut 1. Ya. Monsternya taruh belakang, pendeta 2-nya taruh itu ngikut ke kapal. Wah, ini udah bener nih. Gitu ya. Terus? Angkut monsternya. Salah saya. ulang lagi. Wow. Itu udah bisa tuh. Udah bisa ya? Udah bisa. Coba ya, tadi. Sorry. Sebentar. Jadi ini ya. Ya, monsternya dulu 2. Terus balik lagi nganterin monster yang ya. Yang monster ini taruh belakang, pendeta 2 ke kiri. Satu? Ya. Balik lagi. Makan. Bisa. Udah ya? Yang monsternya ngikut ke kapal, Pak. Capek. Udah. Oke, ya. PR aja ya itu buat berikutnya. Baik, ya, jadi kenapa? Nama gamenya apa ya, Pak? Kanibal. Game misionaris versus kanibal. Iya, benar. Benar sekali. Udah tahu? Belum tahu ya? Mau tahu sekarang atau gimana? Ini lagi baca di Google ini. Hah? Oh, di share ya? Hah? Ada tutorial di YouTube, Pak. Ada ya? Oh iya. Biar ini bisa tutorialnya ini nih, Mas. Ini langkah-langkahnya. Jadi dua kanibal naik perahu sebelah kiri. Pindahkan satu kanibal ke sebelah kiri. Tadi udah bener ya. Perahu kembali ke sebelah kanan dengan satu kanibal. Saya nggak baca fokus clue-nya, Pak. Ngeliatin zoom-nya aja. Terus ulangi langkah 1-3. Artinya membawa kanibal lagi gitu ya. Ke kiri gitu ya. Lalu balik lagi kanibalnya. 2 minisaurus naik perahu. Sama kayak tadi ya.
sebelah ke kiri, tukar 1, tukar kanibal. Tadi kanibalnya nggak ditukar ya? Kalau tapi dimakan ya. Soalnya jadi nggak boleh ada kanibal di satu sisi 2. Kalau ada 2 kanibal di sebelah satu sisi, maka dan pendetanya 1, otomatis nggak aman pendetanya. Jadi intinya itu. Jadi jangan sampai ada kanibal 2 di satu sisi, sedangkan pendetanya cuma ada di situ gitu. Jadi nggak boleh ada 2 kanibal, kuncinya di situ. Nah, perahu kembali ke seberang kanan dengan 1 kanibal, dengan 1 misionaris. Baru diangkut, tukar. Kenapa ditukar? Ya, karena buat ngurangin sisi yang sebelahnya kan. Baru masuk misionaris berikutnya ke perahu dan diseberangkan. Diturunkan semua misionaris. Langkah terakhir baru kanibalnya baru dikirimkan. Seperti itu ya. Ya, gitu ya teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Baik, udah tahu ya. Ada yang mau tanya nggak dari mata kuliah kita hari ini? Nggak ada sih Pak, cukup. Nggak ada ya, udah mengerti ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ada saya ada nomor handphone saya tadi di depan, bisa di WA di situ, nanti saya jawab gitu kan. Nanti pertemuan berikutnya bisa dijawab gitu ya. Saya insya Allah bisa dijawab gitu. Baik, waktu udah 11.48 ya. Untuk hari ini memang sudah selesai. Yang penting teman-teman tahu mata kuliah yang sekarang kita pelajari itu fungsinya untuk apa gitu ya, manfaatnya untuk apa. Ini pengantar untuk membuat program. Algoritma yang baik adalah algoritma yang efisien dan sistematik dan mudah untuk dimodifikasi ya untuk kedepannya gitu ya. Jadi ketika kita buat program, kita harus memikirkan algoritma yang baik gitu ya. Gimana algoritma yang kita buat itu tersebut tidak memberatkan programming yang lain gitu. Misalnya kita di satu kantor itu misalnya ada banyak IT programming, IT dev yang saling kerjasama, tidak merepotkan yang lain gitu. Jadi mudah untuk memodifikasi bahasa pemrograman tersebut dan cepat terlaksana, gitu ya, cepat selesai, outputnya sesuai dengan permintaan user gitu kan. Jadi dengan algoritma yang baik dan benar, maka nanti akan menghasilkan aplikasi program yang baik ya, yang sesuai dengan permintaan gitu. Ya, saya kira untuk hari ini cukup ya. Hari ini cukup ya. Terima kasih teman-teman sudah masuk kelas saya. Minggu depan nanti kita akan membahas tentang Java ya, Java programming ya. Siapa? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Saya cukup ya hari ini ya. Ya, Pak. Untuk struktur data dan algoritma. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa WA atau besok minggu depan bisa ditanyakan ke saya gitu ya.
Baik, selamat siang. Saya Siang, tutup ya. Pak. Ya, Siang, Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kini ku pemuda